Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar. Setelah lama kita tidak membaca kitab ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yaitu wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kita katakan pada pertemuan yang dulu bahwa penggunaan wadah emas dan perak itu tidak diperkenankan alias haram. Di halaman 18, wa amma awani ghairi dhahabi wal fiddati. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma awani ghairi dhahabi wal fiddati, adapun wadah-wadah yang bukan terbuat dari emas dan perak, fa in kanat minal jawahirin nafisati, jika wadah tersebut terbuat dari perhiasan-perhiasan yang mewah, terbuat dari batu alam yang mewah, batu perhiasan, kaliyakuti seperti delima, wal fairuzi dan batu fairuz, wa nahwihima atau yang sepadan dengan yakut dan fairuz itu. Pertanyaannya, fahal tuhramu, apakah diharamkan? Sampean punya wadah emas, sampean punya wadah, tapi wadahnya ini terbuat dari batu alam yang berharga. Sampean tahu akik? Nah, itu kan batu alam itu. Batu alam, macam-macam kan batu alam itu. Yang paling bagus ya yakut dan fairuz itu. Ada yang terbuat dari kayak mutiara atau apapun itu. Intinya yang mahal itu ya, pakai wadah yang mahal terbuat dari batu alam perhiasan. Apakah itu dihukumi haram sebagaimana haramnya menggunakan wadah emas dan perak? Fihi khilafun, di dalamnya terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Qila, dikatakan tuhromu, itu diharamkan. Jadi sampeyan pakai wadah yang terbuat dari batu alam yang berharga, maka itu diharamkan. Kenapa? Ilahnya, alasan mengapa diharamkan, lima fiha minal khuyala'i, karena di dalamnya terdapat unsur khuyala. Apa itu khuyala? Menyombongkan diri. Ya ngapain orang mau pakai cobik ya? Cobik tapi terbuat dari batu akik satu misal. Terbuat dari mutiara. Mutiara yang dikumpulkan jadi satu, diproses, intinya kemudian menjadi tempat cobik itu.
ngapain seperti itu kalau bukan tujuannya adalah untuk menyombongkan diri, maka diharamkan karena alasan ini. Khuyala wasarofi dengan sin bukan shin, yaitu ada unsur israfnya. Israf itu mubadzir, buang-buang uang. Kalau cuman untuk makan kan bisa kita pakai wadah plastik, wadah kaca ataupun yang sejenisnya yang murah-murah. Nah, penggunaan wadah yang digunakan dari bahan dasar perhiasan, batu-batu tadi, ya tak lain ya karena yaitu pemborosan itu, maka diharamkan. Wa kasri qulubil fuqara'i, dan yang demikian itu karena ada unsur memecahkan hati orang-orang fakir. Maksudnya membuat orang-orang yang berjiwa miskin kata orang-orang sekarang itu langsung sakit hati melihatnya. Ini menurut pendapat. Jadi pendapat pertama, hal itu diharamkan karena ada ketiga unsur tadi: sombong, pemborosan, dan juga membuat orang fakir menjadi sakit hati. Wasahihu, adapun yang benar, annaha la tuhramu, bahwa penggunaan wadah yang kita katakan tadi itu la tuhram, tidaklah diharamkan. Jadi pendapat kedua, tidak apa-apa, silakan. Yang penting bukan emas dan perak. Wala khilafah, dan tidak ada perbedaan pendapat, annahu la yuhramul ina'u alladhi nafasatuhu fi san'atih. Tidaklah khilaf di dalam permasalahan ini, yaitu tidak diharamkan wadah yang keberhargaannya itu berasal dari pembuatannya. Sampeyan membuat wadah dengan harga yang sangat mahal, yang kemudian dengan harga mahal itu wadah tadi dihargai mahal juga karena membuatnya dari hal-hal yang mahal juga. Sampai gunakan, tidak apa-apa. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, talabsil kitani wasufi an-nafisayaini, menggunakan baju yang basukatan itu ya baju mahal. Saya kurang tahu bagaimana bentuknya, tapi yang jelas ini baju mahal. Kemudian asuf, baju yang terbuat dari bulu. Mungkin katan itu berasal dari kata katun itu mungkin. Yang sama-sama mahal keduanya, tidak apa-apa saya menggunakan. Yang penting bukan menggunakan sutra. Kalau sutra tidak boleh. Tapi kalau kayak suatu misal terbuat dari benang biasa saja, dari bulu, tapi mahal, sampai gunakan tidak apa-apa. Intinya yang diharamkan itu adalah lubusul harir, terutama bagi yang laki-laki, menggunakan atau memakai sutra, kemudian menggunakan wadah emas dan perak. Far'un, cabang. Lau ittakhadha, ada kalaupun seseorang mengambil inaan, wadah, min nuhasin, dari tembaga, dari seng satu misal, besi atau tembaga-tembaga yang lain, wanahwi, atau yang sepadan dengan nuhas, wa mawwahahu bil-zahabi, kemudian dicampur dengan emas,
Jadi di luarnya itu dilapisi emas satu misal. Awil fiddati, atau dicampur dengan perak. In hasala bil arad 'ala an-nari minhu syai'un haruma 'ala sahihi. Jika di dalam proses pencampuran itu dilapisi dengan emas dan perak itu dihasilkan dari benda tadi dipanaskan ke dalam api, jadi supaya emas dan peraknya ini bercampur menjadi bahan luaran dari wadah yang tembaga tadi, itu berasal dari pemanasan api, maka itu diharamkan menurut pendapat yang sahih. Wa illam yahsul bil aradi 'alan nari, dan jikalau itu tidak terjadi bukan karena dipanaskan ke api, minhu syai'un fal murajjihu fi hadzal babi annahu la yuhramu. Maka dalam pendapat ini, dalam hal ini, dalam bab ini, penggunaan wadah tembaga yang dicampur dilapisi dengan emas, jika tidak dipanaskan dengan api, maka itu tidak diharamkan. Wal murajjihu fi babi zakatin naqdaini, sedangkan di dalam bab zakat emas perak, jika itu kemudian dipanaskan ke api, annahu yuhramu, yang demikian itu diharamkan. Jadi intinya bagaimana emas dan perak itu dicampur, apakah menggunakan api atau tidak. Kalau menggunakan api maka haram, kalau tidak ya tidak. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata fi syarhil muhadzabi, di dalam kitab Syarah al-Muhadzab, penjelasan kitab al-Muhadzab. Walau mawwaha as-saifa, jikalau sampai punya pedang, saif itu pedang, kemudian dilapisi dengan emas, jadi supaya kelihatan bagus dilapisi dengan emas, atau selain dari pedang, wa ghairahu, tombak satu misal, min alatil harbi, dari beberapa alat-alat tempur, tombak, panah, bumerang mungkin yang terbuat dari besi atau apapun itu, kemudian dicampur dilapisi dengan emas ataupun perak, aw ghairiha, atau yang lainnya, sepeda motor satu misal, atau mobil, karena kan ada itu mobil yang dilapisi dengan emas, termasuk ada kubah dilapisi dengan emas, banyak yang kayak gitu sekarang. Bagaimana hukumnya? Bidhahabin, dengan emas, tamwihan, yaitu percampuran tadi, lapisan tadi, la yahsulu, tidaklah terjadi, minhu, dari tamwih itu, bil aradi 'alan nari syai'un, jadi percampurannya itu bukan karena dipanaskan di atas api, maka fatoriqon, ada dua cara. Asahhu huma, yang paling sah di antara dua cara tersebut, wabihi qata'al iraqiyun at-tahrima. Nah, yang pertama, orang-orang Irak menyatakan yang demikian itu haram. Jadi mencampur barang, kalau dulu pedang, kalau sekarang kan mobil, kemudian masjid, rumah, karena rumah ada juga dicampur dengan
Jadi dinding-dindingnya itu dicampur dengan emas. Bahkan tahu sampean kalau ke Turki sampean ada makanan kayak steak itu dicampur dengan emas. Jadi dimakan emas itu. Ada itu, sampean bisa lihat jadi itu. Nah, ini gimana hukumnya? Nah, menurut ulama-ulama Irak itu haram. Kenapa? Lil hadithi, karena ada hadis yang mengharamkan itu semua. Wa yadkhulu fihi, dan masuk dalam kategori ini al-khatim wad-dawati, al-khatimu wad-dawatu wal marmalatu wa ghairuha. Masuk dalam hal ini juga ya cincin, kemudian apapun itu, intinya hal-hal yang dicampur dengan emas menurut ulama-ulama Irak itu haram. Fal yajtanib dzalika wallahu alam. Maka jauhilah hal yang demikian, Allah lebih mengetahui. Wallahu alam. Jadi meskipun kata orang-orang ulama Irak, meskipun percampuran tersebut tidak dilakukan di atas api, tetap haram. Kenapa? Ya itu ada unsur tadi itu. Di samping ada hadis, kemudian juga ada unsur kesombongan, mubadzir, menyakiti orang lain, dan yang lainnya. Qala fi syarhil muhadzab, berkata di dalam kitab Syarah al-Muhadzab, wa tamwihu saqfil baiti, melapisi atap rumah dengan emas, wajidarihi, dan dinding-dinding rumah, bidzahabi, dengan emas, awil fiddati, atau perak, haramun qat'an, itu haram secara pasti. Thumma in hasala minhu syai'un bil aradi 'alan nar, kemudian jika terjadi sesuatu itu dengan cara dipanaskan di atas api, harumat istidamatuhu, maka diharamkan keterusannya itu. Wa illa, adapun kalau tidak demikian, fala, maka tidak haram. Wa tabi'ahu Ibnu Rif'ati, dan dalam hal ini pendapat ini diikuti juga oleh Ibnu Rif'ah alal jazmi bidzalika wallahu a'lam, secara meyakinkan. Wallahu taala alam. Intinya dari apa yang kita bahas ini, memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu penggunaan benda-benda yang berharga, baik itu yang terbuat dari batu-batu alam yang berharga, ataupun mungkin tembaga, entah besi atau apapun itu, kemudian dicampuri, dilapisi dengan emas, itu memang khilaf. Khilafnya itu antara yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan. Yang memperbolehkan itu tidak serta-merta memperbolehkan secara langsung tanpa ada syarat, enggak. Itu pun juga ada syaratnya. Syaratnya adalah percampuran itu bukan karena dipanaskan di api. Jadi percampuran emas dengan tembaga tadi bukan dipanaskan di atas api. Tapi untuk saat ini, Allah Ta'ala alam, saya kira memang yang lebih selamat adalah tidak menggunakan hal-hal yang demikian. Mobil dilapisi emas, ngapain ya kan ya? Urgennya di mana? Mending kalau kata sampean, mending melakukan yang lainnya saja gitu kan. Kalau memang sampean sudah kelewat kaya gitu ya, dan mudah-mudahan itu terjadi.
ya tidak usah tabdir kayak gitu, tidak usah dibuang-buang sampai melapisi dengan mobil, sendok dilapisi tembaga dengan emas dan yang lainnya. HP, ada HP itu juga dilapisi dengan emas. Saya kira tidak urgen yang demikian itu. Mending melakukan hal yang lainnya saja, sedekah atau misalnya, itu lebih baik. Saya kira sampai di sini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang babus siwak. Wallahu taala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama waktunya dah.